Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Aprianti dengan NIM 09-2022-090145. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sistem televisi dan broadcasting yang ada di Indonesia. Jadi, pada tahun 1960, Jepang memang memilih untuk menggunakan standar NTSC, National Television System Community, untuk siaran TV berwarna mereka. Di sisi lain, sebagian besar negara Eropa pada tahun 1970 mengadopsi standar SCCIM, Sequential Memory Sequential, untuk siaran TV berwarna mereka. Perlu diingat bahwa ada satu standar lain yang digunakan di beberapa negara, yaitu VAL, Phase Alternation Line. Standar ini diadopsi oleh sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Australia. Perlu diketahui bahwa saat ini banyak negara di dunia telah beralih di siaran TV analog ke siaran TV digital. Standar yang digunakan untuk siaran TV digital berbeda-beda di setiap negara dan tidak selalu kompatibel dengan standar analog yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, pelayanan penyiaran di era analog. Lembaga penyiaran publik di Indonesia itu ada TVRI. Dia menggunakan 10 lembaga penyiaran swasta dan 7 lokal TV station. Dan juga menggunakan 15 stasiun AM dan 50 stasiun FM. Saat ini lebih dari 1000 stasiun radio. Pada era analog, penyediaan konten juga merupakan penyediaan jaringan, dan pada era digital, keduanya terpisah. Selanjutnya, industri TV dan radio broadcasting saat ini. TVRI memiliki lebih dari 376 situs transmisi dan memiliki 10 TV swasta dengan lebih dari 300 situs transmisi. Dan mobile TV, Trans MAC, dan M2V. Selanjutnya, lokal TV station juga memiliki lebih dari 75 dan AM radio stationnya lebih dari 3.000. Pendengar radio pada tahun 2003 juga memiliki 50,29% populasi, setara dengan 108 juta orang. Pemirsa TV pada tahun 2003 memiliki populasi 84,94%, setara dengan 182 juta orang. Selanjutnya di sini ada undang-undang yang mengatur telekomunikasi, informasi teknologi, IT, dan broadcasting. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transmisi elektronik. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu tentang penyiaran atau broadcasting. Nih, selanjutnya itu ada pelaku industri TV. Ada pemerintahan, ada MNC Group, ada Bakery Group, Para Group, dan lainnya. Nah, di pemerintahan itu dia bertanggung jawab atas regulasi, pengawasan, dan penyediaan infrastruktur penyiaran publik. Contoh utama lembaga penyiaran publik yang dikelola oleh pemerintah adalah TVRI.
TVRI memiliki jaringan transmisi yang luas di seluruh Indonesia dan bertugas menyebarkan informasi serta program pendidikan dan budaya. Juga ada MNC Group. MNC Group adalah salah satu konglomerat media terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa stasiun TV swasta. Stasiun TV yang dimiliki oleh MNC Group itu salah satunya ada RCTI, MNC TV, dan Global TV. Ketiga stasiun TV ini memiliki 3 jangkauan yang luas dan menawarkan beragam konten mulai dari berita, hiburan, hingga secara realitas. Selanjutnya itu ada Bakri Group. Bakri Group ini memiliki Trans TV dan Trans 7. Stasiun TV, Trans TV, dan Trans 7 ini menawarkan berbagai program hiburan, berita, dan talk show yang menarik berbagai segmen pemirsa. Dan juga ada industri lainnya. Ada lebih dari 75 stasiun TV lokal yang melayani komunitas tertentu dan perusahaan TV berbayar seperti Indovision, Telekomvision yang menyediakan layanan tambahan melalui kabel atau stream. Selanjutnya ini ada pelaku industri radio di Indonesia. Itu ada RRI. RRI ini sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan bertugas menyediakan informasi, pendidikan, serta hiburan kepada masyarakat. Memiliki 52 jaringan radio. Selanjutnya ada jaringan Trijaya atau Trijaya Network, menyediakan berita, informasi, dan program hiburan melalui jaringan radio yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Memiliki 17 jaringan radio. Ketiga itu ada Elsinta. Elsinta dikenal sebagai stasiun radio berita yang memberikan liputan langsung dan berita terkini. Jaringan Elsinta juga mencakup banyak stasiun radio anggota yang menyebarkan konten, berita, dan informasi. 7 jaringan radio dan 44 anggota. Keempat itu ada Delta FM dan menyediakan berbagai program musik dan hiburan. Kelima itu ada Female Radio. Berfokus pada konten yang menarik bagi pendengar wanita dengan program musik, talk show, dan gaya hidup. Ada juga e-radio yang menyajikan musik Indonesia dan program budaya lokal. Selanjutnya ada Hard Rock FM, terkenal dengan program musik rock dan konten hiburan yang menarik bagi kaum muda. Selanjutnya itu ada Sonara. Sonara ini menawarkan program berita dan informasi dengan jangkauan yang luas. Selanjutnya ada Ramako. Ramako ini merupakan jaringan radio yang menyediakan berbagai program hiburan dan informasi. Yang terakhir itu ada Fast FM. Fokus pada konten bisnis dan ekonomi, memberikan analisis pasar dan berita bisnis. Ini merupakan industri radio. Selanjutnya itu ada lembaga penyiaran swasta. Di sini ada beberapa nama stasiun, ada RCTI, SCTV, Antv, TPI, Indosiar, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Metro. Dia memiliki transmisi site-nya berbeda-beda. Ada yang 49, 47, 23, 28. Indosiar itu memiliki 40, Global TV memiliki 20, Trans TV memiliki 30, Trans 7 memiliki transmission site-nya 27, TV One 26, dan Metro 52. Dengan viewersnya itu berbeda-beda juga. Yang paling tinggi ini ada RCTI, sedangkan di transmisinya itu yang paling banyak itu ada Metro TV. Nah, ini ada TVRI. TVRI ini merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia.
Dia beroperasi sejak tahun 1962 dan saat ini jumlah stasiun transmisi TVRI sejumlah 376 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ini ada RCTI. RCTI ini beroperasi sejak 1989 dan didukung oleh 49 transmisi site. RCTI juga merupakan salah satu stasiun televisi swasta Indonesia pertama. Ini ada Global TV. Di Global TV ini didirikan pada tahun 2001. Dan Global TV juga masih termasuk grup dari RCTI dan TPI di bawah bendera MNC Group. Stasiun ini pada awalnya didirikan untuk merilai acara-acara MTV Asia yang sebelumnya dirilai melalui Antv. Ini ada SCTV. SCTV beroperasi sejak tahun 1993 sampai 1998. Dia merupakan dia memiliki 47 transmission site. Selanjutnya ini ada Antv. Antv didirikan pada 1 Januari 1993 sebagai stasiun televisi lokal di Kota Lampung. Dan memiliki 23 stasiun relay. Selanjutnya ini ada Indosiar. Dia beroperasi sejak tahun 1994 dan didukung oleh 40 transmission set. Sampai dengan saat ini Indosiar beroperasi dengan dukungan 40 transmission set di seluruh Indonesia. Selanjutnya ini ada Trans TV. Trans TV adalah sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang dimiliki oleh konglomerat Chairul Tanjung dengan grup paranya. Stasiun ini melakukan siaran pertama kali pada tahun 2001 dan memiliki 23 stasiun relay. Ada Trans 7, jadi Trans 7 didirikan pada 25 November 2001 dengan nama TV 7 dengan PT Duta Visual Nusantara TV 7 yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Gramedia Group. Trans 7 juga didukung oleh 27 transmission site di seluruh Indonesia. Di sini ada TV One. TV One adalah stasiun TV nasional yang sebelumnya bernama LaTV yang awalnya dimiliki pengusaha Abdul Latif. Stasiun ini didirikan pada tahun 2001 dan didukung oleh 26 transmission set di seluruh Indonesia. Terakhir ini ada Metro TV. Metro TV beroperasi sejak tahun 2005 November 2002. Dia memiliki dukungan 52 transmission set di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan dukungan-dukungan dari beberapa TV tadi. Selanjutnya, ini merupakan sistem pengukuran penonton televisi AGB Nielsen di Indonesia. Pengukuran memiliki beberapa komponen. Satu itu ada panel rumah tangga. Panel rumah tangga adalah kumpulan rumah tangga di Indonesia yang dipilih secara acak untuk mewakili populasi penonton televisi secara keseluruhan. Rumah tangga dalam panel ini dilengkapi dengan perangkat yang disebut piplometer. Selanjutnya ada piplometer. Jadi piplometer itu adalah perangkat yang dipasang di setiap televisi di rumah tangga panel. Perangkat ini beroperasi untuk mencatat data tentang program televisi yang ditonton, termasuk saluran televisi yang ditonton, waktu menonton, dan orang yang menonton.
Selanjutnya ini ada tabel stasiun televisi di Jakarta, Indonesia. Ada daya pemancar TX, PWR, kilowatt. Jadi ini adalah ukuran kekuatan sinyal televisi. Jadi semakin tinggi daya pemancar, semakin jauh jangkauan sinyal dalam tabel daya pemancar. Daya pemancar stasiun berkisar antara 60 kW hingga 120 kW. Selanjutnya itu ada nomor UHF. UHF adalah frekuensi yang digunakan stasiun televisi untuk menyiarkan sinyalnya dalam tabel. Nomor saluran UHF stasiun berkisar antara 29 hingga 57. Nah, jadi tabel ini biasa digunakan oleh operator jaringan untuk menyiarkan jaringan penyiaran di Indonesia untuk merencanakan area jangkauan mereka dan memastikan bahwa sinyal mereka cukup kuat untuk menjangkau pemirsa. Tabel ini juga dapat digunakan oleh konsumen untuk menentukan nomor saluran yang tepat untuk stasiun favorit mereka. Selanjutnya ini adalah tujuan dari digitalisasi. Tujuan digitalisasi suatu organisasi adalah proses mengubah informasi analog menjadi format digital dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. Nah, ada efisiensi, kualitas dan stabilitas, kompatibilitas, dan skalabilitas. Jadi, efisiensi itu untuk dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi tugas, menyederhanakan proses, dan mengurangi alur kerja berbasis kertas. Sedangkan kualitas dan stabilitas dapat meningkatkan kualitas dan stabilitas sinyal audio dan video dengan menggunakan teknik penyediaan dan transmisi digital. Hanya ada kompatibilitas itu bertujuan untuk dapat meningkatkan kompatibilitas antara berbagai perangkat dan sistem dengan menggunakan format dan protokol data standar. Nah, terakhir itu ada skalabilitas. Jadi, skalabilitas dapat memungkinkan skalabilitas dengan mempermudah penambah pengguna, perangkat, dan aplikasi baru ke suatu sistem. Ada juga manfaat digitalisasi. Salah satunya adalah biaya yang berkurang. Jadi digitalisasi ini dapat mengurangi biaya dengan mengotomatiskan tugas, menyederhanakan proses, dan menghilangkan alur kerja berbasis kertas. Dapat juga peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan pendapatan, serta peningkatan pengambilan keputusan. Dan terakhir itu peningkatan daya asing. Jadi itu ada beberapa manfaatnya digitalisasi tadi ya. Nih, mengapa digitalisasi siaran radio dan TV menjadi penting? Karena digitalisasi siaran radio dan TV adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas siaran dan memberikan lebih banyak pilihan program bagi masyarakat. Ada juga manfaat digitalisasi siaran radio dan TV bagi masyarakat. Itu agar dapat akses ke siaran yang lebih berkualitas. Jadi masyarakat akan dapat menikmati siaran yang lebih jernih dan bebas gangguan. Ada juga memiliki lebih banyak pilihan program. Jadi masyarakat akan dapat memilih dari berbagai macam program yang tersedia di siaran digital. Juga bermanfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Siaran digital memungkinkan untuk menayangkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Digitalisasi juga bermanfaat untuk meningkatkan akses dan pendidikan serta hiburan. Jadi, siaran digital dapat digunakan untuk menayangkan program pendidikan dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Ada juga akses penduduk ke media, itu ada akses ke televisi sebanyak 78,22%, akses ke radio sebanyak 59,17%,
dan akses ke surat kabar sebanyak 22,83%. Ada juga izin siaran TV, ini ada izin siaran nasional termasuk TVRI, izin regional, swasta dan TVRI daerah. Ada izin TV berlangganan, ada 60% kabel, 20% split, dan 20% terestrial. Selanjutnya ini adalah gambar penjelasan tentang perbedaan jaringan terpisah dan jaringan konvergen. Jadi ini adalah gambar dari jaringan terpisah. Jaringan terpisah itu adalah jaringan yang dirancang untuk mengangkut suatu jenis lalu lintas data. Jadi jaringan ini biasa digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja dan keadaan yang tinggi, seperti jaringan suara atau jaringan data. Ada juga jaringan konvergen. Kalau jaringan konvergen ini adalah jaringan yang dirancang untuk mengangkut berbagai jenis lalu lintas data seperti suara, data, dan video. Jaringan ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, seperti jaringan perusahaan atau jaringan yang layak layanan publik. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang menjelaskan konvergensi dalam teknologi komunikasi dan informasi, di mana berbagai jenis layanan dan jaringan bergabung menjadi satu sistem yang terintegrasi. Ada konvergensi. Jadi konvergensi ini ada proses di mana layanan dan jaringan dari IT, Telkom, dan broadcasting ini bergabung menjadi satu di platform yang terintegrasi. Tujuannya itu untuk menyediakan berbagai layanan, seperti data, suara, dan juga video melalui infrastruktur jaringan bersama untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ini ada konvergensi. Konvergensi mudah dan nyaman. Konvergensi ditandai dengan meleburnya jaringan layanan tunggal, telekomunikasi, internet, penyiaran radio, dan TV ke dalam jaringan bersama terintegrasi. Konvergensi memberikan banyak pilihan layanan seperti what, how, dan when. Konvergensi membuat pengguna menjadi lebih mudah dan nyaman, confident. Nah, selanjutnya ini ada gambar digital sound broadcasting, DCB. DCB dan DTB. Jadi gambar ini mengacu pada penyiaran suara digital yang menggunakan teknologi serupa dengan penyiaran televisi digital. Jadi DTB ini menunjukkan berbagai standar untuk penyiaran televisi digital dengan rincian bandwidth, modulasi, dan codingan yang digunakan. Nah, sedangkan DCB untuk menunjukkan bahwa penyiaran suara digital DCB juga mengikuti standar tertentu, meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Selanjutnya ini ada mobile TV, teknologi atau teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menonton siaran televisi di perangkat mobile mereka seperti ponsel, tablet, dan laptop. Siaran mobile TV dapat diterima melalui berbagai metode transmisi seperti terrestrial, satelit, dan internet broadband. Diagram ini juga menguraikan berbagai platform tempat konten TV seluler dapat dikirimkan. Bisa dilihat pada diagram ini, dari platform nyebar ke sini ke net. Selanjutnya ini adalah gambar dari diagram infrastruktur jaringan TV berbasis IVTV.
Jadi IVTV ini mengilustrasikan berbagai komponen dan koneksi yang terlibat dalam penyampaian konten televisi melalui jaringan IP. Komponen utama jaringan IP ini ada encoder, server VOD, video on demand, peralihan dan perutean IV, peralihan sederhana, IV Internet, router edge, proxy dan firewall, gerbang internet, XDSL atau digital subscriber line. Ada DSLAM atau digital subscriber line access multiplexer. Ada jaringan tulang punggung, jaringan agregasi, dan bus atau business access system. Jadi jaringan IVTV ini berfungsi dengan mengubah sinyal televisi menjadi aliran data digital, menyalurkan aliran ini melalui jaringan IV dan mengirimkannya ke decoder atau perangkat lain yang terhubung milik pelanggan. Dan kemudian dapat memilih dan menonton saluran televisi, program sesuai dengan permintaan, atau konten lain yang disediakan oleh penyedia layanan. Selanjutnya ini ada gambar diagram yang mengilustrasikan komponen inti dan koneksi yang terlibat dalam infrastruktur operator jaringan siaran. Jadi operator ini memainkan peran penting dalam mentransmisikan dan mendistribusikan sinyal televisi, radio, dan sinyal siaran lainnya kepada konsumen. Konsumennya ada encoder A atau V, multiplexer, ada aliran transportasi, ada AC atau Asynchronous Serial Interface, terus ada jaringan distribusi split, MVN atau SVN. Ini. Jadi infrastruktur operator jaringan ini berfungsi untuk menangkap, mengodekan, melakukan multiplex, mengirimkan dan mendistribusikan sinyal siaran ke khalayak yang lebih luas. Nah, ini ada surat keluaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika tentang kerangka dasar penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerima tetap tidak berbayar atau free to air. Ada pasalnya dan ada memutuskan kapan. Selanjutnya ini ada diagram TV digital di beberapa negara. Itu ada 22 negara TV digital serta standarnya yang berbeda-beda dan tahun keluarannya juga berbeda-beda. Ini bisa dilihat di sini. Argentina itu memiliki standar ATSC atau DVD-T tahun 2005 dengan populasi 39,9. Itu sampai dengan Korea. Selanjutnya ini ada gambar yang menjelaskan tentang operator jaringan siaran di Indonesia yang dilakukan uji cobanya pada tahun 2009. Uji coba lapangannya itu dilakukan oleh 2 konsorium. Satu ada PT Konsorium Televisi Digital Indonesia yang meliputi SCTV, Antv, TV One, Trans TV, Trans 7, dan Metro TV. Terus sudah ada konsorium LVP, TVRI, PT Telkom. Nah, jadi uji coba lapangan ini dilakukan untuk menguji kelayakan televisi digital di Indonesia. Uji coba tersebut berhasil dan televisi digital diluncurkan di Indonesia itu pada tahun 2012. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar diagram yang menunjukkan diagram struktur slot DVD-T untuk saluran 8 MHz di UHF band 4 dan 5. Jadi setiap saluran dibagi menjadi 6 slot.
yang masing-masing dapat menyiarkan program siaran di VDT yang berbeda. Warna yang berbeda mewakili berbagai jenis penyediaan program siaran. Jadi ini warnanya berbeda mewakili siaran yang tersedia. Nah, berikut ini merupakan pembagian wilayah jaringan yang menyediakan infrastruktur regional. Menunjukkan pembagian regional untuk area jaringan bagi penyedia infrastruktur regional. Itu ada MUX 2 dan MUX 3 di Indonesia. Negara ini dibagi menjadi 14 zona yang masing-masing dilayani oleh penyedia infrastruktur regional yang berbeda. Nah, bisa dilihat ini pembagian wilayahnya. Pembagian wilayah ini didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kepadatan penduduk, lokasi geografis, dan aktivitas penduduk. Tujuan pembagian wilayah ini adalah untuk memastikan bahwa semua wilayah negara memiliki akses ke infrastruktur telekomunikasi berkualitas tinggi. Selanjutnya ini ada tabel yang menunjukkan parameter teknis digital di berbagai negara. Mulai dari Argentina sampai dengan Honduras. Nah, sedangkan gambar ini menunjukkan parameter teknis TV digital di Indonesia. Bisa dilihat nih. Selanjutnya ini ada persiapan yang dapat dilakukan. Satu itu keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi kepada masyarakat luas yang melibatkan unsur sekolah, perguruan tinggi, lembaga kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga konsumen, dan komunitas profesional dan unsur masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Kedua itu ada pengembangan pusat unggulan atau Center of Excellence. Itu ada pusat unggulan pembuatan konten, pusat unggulan konten agregator atau broadcaster, pusat unggulan konten security, pusat unggulan source coding, pusat unggulan program delivery, pusat unggulan channel coding, dan pusat unggulan sistem penyiaran digital. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan pada presentasi saya tentang broadcasting. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.